Guys, Indonesia diakui superpower, dijawab Presiden Jokowi tanpa teks. Presiden WEF sampai bilang gini guys. Apa jadi guys? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, semoga kalian yang tengah menonton ini berada di dalam kondisi sehat walafiat insyaallah. So guys, pada kali ini kita akan teruskan dengan satu topik ataupun reaction daripada Anchor dengan tajuknya Indonesia diakui superpower, dijawab Presiden Jokowi tanpa teks. Presiden WEF sampai bilang gini. Jadi guys, apapun kita sudah melihat bahwa negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara nomor 1 di Asia guys, dimana kita melihat dari segi penduduk jiwanya melebihi 270 juta, dengan kita melihat dari segi pembangunan ekonomi di bawah pemerintahan Bapak Jokowi. Dan pada kali ini dia macam ada satu soal sesi jawab bersama dengan presiden di luar negara, dan ini merupakan daripada channel guys Inti News guys. So guys, jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara like, comment, share dan juga subscribe, disebabkan saya melihat channel ini banyak info-info yang berkaitan tentang Indonesia. Ayo kita akan sama-sama semak di dalam video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. But Indonesia also has a treasure. Disebut memiliki harta karun berupa hutan hujan, hutan mangrove terbesar di dunia guys. Negara superpower di bidang iklim. Wow. We have to rely of course on decarbonization, but we also have to rely on Presiden Jokowi dengan santai mendengarkan Presiden WEF. Indonesia disebut sebagai negara superpower iklim. What future role do you foresee for Indonesia in contributing to the global movements towards a more green Presiden WEF lalu bertanya apa kontribusi Presiden Jokowi dalam negara Indonesia. Mantap guys. Oke, Bapak Presiden membalas persoalan daripada Presiden WEF. Sejumlah strategi kebijakan Indonesia dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau. Wow. Yang pertama ini melalui pembangunan rendah karbon sebagaimana yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang kami. Kemudian yang kedua, kebijakan net zero emission, di mana dengan diterbitkannya peta jalan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, termasuk net sink sektor kehutanan dan lahan di tahun 2030. Kemudian yang ketiga, memberikan sejumlah stimulus hijau untuk mendorong peningkatan realisasi ekonomi hijau. Upaya konservasi dan restorasi lingkungan, saya melihat dari angka-angkanya cukup berhasil dalam beberapa tahun terakhir ini. Laju deforestasi turun signifikan sampai ke 75% pada periode tahun 2019-2020 di angka 115.000 hektar. Kemudian kebakaran hutan juga turun drastis. Kebakaran hutan pun turun. Wow. Misalnya di tahun 2014 ada 89.000. Kemudian di tahun 2021 hanya 1.300. Wow. Luas lahan 2014 1,7 juta dan 2021 229.000 hektar.
Kemudian restorasi lahan gambut juga berjalan dengan baik dari 2016 sampai 2021, 3,7 juta hektar telah kita lakukan. Rehabilitasi mangrove dilakukan juga secara besar-besaran. Di tahun ini misalnya 2020-2021 kita telah merehabilitasi 50.000 hektar hutan mangrove dan target kita sampai ke tahun 2024 600.000 hektar. Saya kira ini terluas di dunia dengan daya serap terbesar karbon di dunia. 4 kali lipat dibanding hutan tropis. Bahkan dengan below ground mangrove dapat mencapai 10-12 kali lipat. Indonesia berpotensi menjadi global market leader dalam skema perdagangan karbon dunia, bahkan diprediksi mampu mengalahkan potensi perdagangan karbon di Peru, Kenya, dan Brasil sebagai sesama Mampu ya guys ya. negara yang memiliki luasan hutan tropis terbesar di dunia. Hutan tropika paling terbesar di dunia. Harga karbon by country di Indonesia juga relatif bersaing, kompetitif dibandingkan negara pionir perdagangan karbon lainnya di dunia seperti Brasil, Peru, dan India. Saya rasa itu, Prof. Swab. Wow. Mr. President, thank you so much for sharing your comprehensive vision Terima and kasih. insights. Wah. Together with all our partners and viewers around the world, we send you the best wishes to you and to your government, to the Indonesian people for this very important year. Oke guys, demikianlah sebentar tadi kita melihat satu dialog bersama dengan Presiden WEF bersama dengan Bapak Presiden Jokowi daripada channel Inti News, di mana kita melihat bahawa Presiden WEF mengatakan bahawa Indonesia, mengapa Indonesia diakui sebagai negara superpower dalam memperbaiki iklim di negara Indonesia. Seperti mana yang kita faham, seperti mana yang kita tahu bahawa negara Indonesia mempunyai hutan hujan dan juga kita melihat satu tropika, melihat sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan sangat terbesar di seluruh dunia guys, di mana kita melihat bahawa beberapa jawapan daripada Bapak Presiden Jokowi telah dikongsikan dengan secara santai tanpa melihat teks, disebabkan ini adalah satu keyakinan Bapak Presiden Jokowi dalam melihat satu pembangunan aliran ekonomi, dan juga kita melihat dari segi kepadatan untuk melihat hujan tropika di Indonesia itu sangat-sangat beliau mempunyai satu strategik untuk memastikan yang mana di negara Indonesia itu dapat diselamatkan, dapat dijadikan sebagai salah satu wadah memperbaiki hutan hujan supaya negara Indonesia dapat memperbaiki iklim. Dan ini adalah benda yang diakui oleh Presiden WEF, di mana beliau melihat macam, saya anggap macam heran lah, heran dia melihat kenapa Indonesia dapat memperbaiki iklim di Indonesia. Itu satu benda yang sangat-sangat beliau heran, dan Indonesia, Bapak Presiden telah memberikan jawapan sehinggakan Presiden WEF mengucapkan ribuan jutaan terima kasih dan sangat-sangat berpuas hati dengan jawapan daripada Bapak Presiden Jokowi. Jadi guys, itu adalah salah satu perkara yang harus kita jadikan contoh, dan kita akan sama-sama saksikan bagaimana apalagi negara Indonesia ini dianggap sebagai superpower, sebab banyak sudah saya dapat info-info berkaitan tentang Indonesia guys, bukan setakat daripada iklimnya tetapi dari segi pembangunannya, dari segi sumber daya alam yang kita nampak, biji nikel, batu bara, ya, tambang emas dan sebagainya. Memang bagi Uncle ia sudah memberikan satu perkara yang membawa keberhasilan kepada Indonesia dari segi meningkatkan pendapatan, taraf kehidupan dan sebagainya guys. Jadi guys, kita seharusnya membuatkan kita supaya kita jadikan sebagai satu inspirasi dan juga perkara-perkara yang seharusnya kita menampakkan ini adalah Indonesia yang banyak berkongsikan tentang kebaikan dan juga strategik dalam hal memajukan negara Indonesia. Seharusnya Malaysia harus belajar dan seharusnya kita dapat menitik beratkan bahawa negara Indonesia
dapat dijadikan salah satu poin untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita dapat sukses di masa-masa akan datang. So guys, anda turunkan di ruangan kolom komentar anda jikalau ada beberapa perkara yang sepatutnya kita jadikan sebagai info dan sebagainya. Seandainya ada kata-kata daripada Uncle, mungkin ada beberapa pendapat yang salah, anda perbetulkan saja di ruangan komentar. So guys, itu sahaja daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Thanks for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.